Sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan loncengnya, like dan komen, agar aku semangat untuk mengembangkan kisah ini. Terima kasih. Kisah penyamaran bos besar, pemilik 32 perusahaan. Episode 16. Di episode sebelumnya, Adam dan juga Rina sedang makan siang di rumah makan Rosalie. Rumah makan yang ramai dengan pengunjung membuat Ferdian kesulitan ketika dia hendak mencari meja yang telah dipesan Ibu Desi. Tak berselang lama, Ferdian melihat meja kosong yang tak jauh jaraknya dari meja yang ditempatin Adam saat ini. Ferdian, tanpa menunggu lama dia langsung duduk membelakangi Adam di tempat yang sama. Ibu Desi, saat ini dia sudah terlihat turun dari mobil taksi, dan Ibu Desi pun langsung berjalan menuju meja yang dia pesan tadi pagi. Semakin lama dia semakin mendekat ke arah Ferdian. Ibu Desi, yang tak melihat Adam di sampingnya, tetap fokus pandangannya ke depan. Tak berselang lama, Ibu Desi pun sampai di meja nomor 7. Di lain tempat, Felanisa yang berada di kamar. Saat ini dia sedang memainkan handphone Android-nya. Rupanya, Felanisa ingin membuka akun Facebook-nya kembali. Felanisa berharap Adam akan membalas komentarnya di Facebook. Akan tetapi, harapannya hampa, karena Adam tidak membalas komentarnya. Rasa kecewa nampak jelas di wajah Felanisa. Rasa rindunya kepada Adam semakin besar, dikarenakan sudah 2 minggu lamanya Felanisa tidak bisa berhubungan dengan Adam. Nomor telepon tak punya, WA pun juga tak ada. Dengan berat hati dia mulai keluar dari akun Facebook-nya. Pikirannya mulai kacau, dan hatinya pun tak tenang. Akhirnya, Felanisa memutuskan untuk berangkat menuju Hotel Rengganis. Di sore itulah, Felanisa dan juga staf perusahaan mengadakan gladi bersih untuk menyambut kedatangan manajer utama PT Bakti Jaya Makmur. Di lain tempat, Ferdian yang berada di rumah makan Rosalie mulai bicara kepada Ibu Desi. "Maaf Tante, Felanisa kemana ya? Sebelumnya aku minta maaf nak Ferdian. Felanisa saat ini lagi sibuk dengan staf perusahaan. Dikarenakan nanti malam, PT Permata Jingga akan kedatangan tamu penting dari Bali." "Loh, Tante ini gimana sih? Bukannya kita ketemu di sini ingin membahas perjodohanku dengan Felanisa." "Nak Ferdian, sekali lagi Tante minta maaf. Tante mengundang Nak Ferdian bersama Jeng Anggi hanya mau membahas mengenai hutang Tante sama Jeng Anggi. Bukannya Tante tidak mau membahas perjodohan Nak Ferdian dengan Felanisa. Kalau Tante sih ingin menjodohkan Felanisa dengan Nak Ferdian, akan tetapi Nak Ferdianlah yang tidak mau PDKT dengan Felanisa." "Loh, aku sudah berusaha mendekati Felanisa Tante. Akan tetapi, Felanisa terus menjauh dariku. Aku kurang apa sih Tante? Aku kaya, aku tampan, apalagi yang kurang? Kenapa Felanisa terus menjauh dariku?" "Iya Nak Ferdian, saat ini Felanisa sering menyendiri di kamar. Karena, iya Tante, itu yang aku takutkan. Aku tahu Tante, kenapa Felanisa seperti itu. Pasti, Felanisa terus memikirkan sopir yang sok tampan itu. Aku tidak mau tahu Tante. Yang pasti, kalau Tante tidak ingin menjodohkan aku dengan Felanisa, saat ini juga, Tante harus membayar semua hutang Tante kepada Mama." Tunggu Ferdian, biarkan Ibu Desi berpikir dulu. Apa dia masih sanggup untuk menjodohkan Felanisa dengan kamu atau tidak? Maafkan aku Jeng Anggi. Aku tidak bisa memaksa Felanisa. Kalau begitu alasan Ibu Desi, jangan salahkan aku. Kalau aku akan menagih semua hutang Ibu Desi. Tolong Jeng, kasih aku waktu 1 bulan lagi. Enggak Bu, kesabaranku sudah habis. Ketika itulah, Ibu Anggi dan juga Ferdian, nada bicaranya mulai tinggi, sehingga semua orang yang berada di rumah makan Rosalie mendengarnya. Begitupun juga dengan Adam. Adam, yang tak jauh jaraknya dengan Ibu Desi. Tentunya dia kaget ketika dia mendengar suara Ibu Desi menangis. Tunggu Rin,
Sepertinya aku kenal dengan suara wanita yang sedang menangis di belakangku. Di waktu itulah, Adam langsung menolehkan kepalanya ke arah Ibu Desi yang berada di belakangnya. Adam kaget dia ketika dia melihat Ibu Desi sedang menangis dan merundukkan kepalanya. Ibu Desi yang terus tertekan. Saat ini dia hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatannya. Dikarenakan Ferdian mengancam Ibu Desi akan membongkar semua rahasia Ibu Desi kepada Bapak Angga. Karena Ibu Desi meminjam uang kepada Ibu Anggi tanpa sepengetahuan Bapak Angga. Di waktu itulah Adam yang ingin membantu Ibu Desi. Dia pun meminta bantuan Rina. Rina, aku bisa enggak minta tolong? Emangnya ada apa Adam? Tolong kamu tanyakan, berapa nominal hutang ibu itu? Loh, kamu mau ngapain Adam? Kenapa kamu menyuruhku untuk menanyakan nominal hutang ibu itu? Aku yang akan membayar hutangnya Rin. Loh, kenapa kamu yang ingin membayar? Iya Rin, aku kasihan sama ibu itu. Rupanya, Adam tidak memberitahu Rina kalau wanita itu adalah mantan bosnya ketika dia bekerja menjadi sopir pribadi Felanisa. Akhirnya, Rina pun juga merasa kasihan ketika dia melihat Ibu Desi dimaki-maki oleh Ferdian. Rina pun memutuskan untuk mendekat ke arah Ferdian. Mas, sebelumnya aku minta maaf. Apa masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa Mas mempermalukan ibu ini di tempat ramai seperti ini? Ferdian kaget dia ketika dia melihat wanita cantik di hadapannya. Maaf non ini siapa? Sudahlah Mas tak perlu tahu siapa aku. Yang pasti, aku ingin tahu berapa nominal hutang ibu ini Mas. Non ingin tahu nominalnya. Iya Mas. Sekalian nomor rekening Mas juga. Wah sombong banget kamu. Apa kamu sanggup membayarnya? Insya Allah aku bisa Mas. Oke, nominalnya 500 juta. Kalau kamu sanggup melunasi, aku tunggu dalam 1 jam. Baik Mas. Di waktu itulah, Rina langsung meninggalkan Ferdian. Ferdian yang merasa kesal dengan Ibu Desi. Dia terus memaki-maki Ibu Desi. Tak terasa, 1 jam pun berlalu. Ferdian kaget dia ketika dia melihat pesan notifikasi dari internet banking. Kalau saat ini, Ferdian mendapat transferan sebesar 500 juta dengan nama pengirim Indra Dama Pradita. Ferdian kaget dia ketika dia melihat nama Indra Dama Pradita di handphone Android-nya. Akhirnya, Ferdian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat yang sama, Adam dan juga Rina sudah berada di halaman parkir. Ibu Desi yang merasa cemas dengan ancaman Ferdian. Saat ini dia mulai terbangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju halaman parkir. Ibu Desi dari kejauhan melihat seorang wanita yang menolongnya. Ketika dia dimaki-maki Ferdian, Ibu Desi pun mempercepat langkah kakinya, berharap dia bisa menyapa wanita yang berada di halaman parkir itu. Non tunggu sebentar. Iya tante, ada apa? Non ini siapa? Kenapa non tadi menolongku? Ketika aku dicaci maki nak Ferdian. Kenalkan tante, aku Rina, nak Rina dari Bali ya. Iya tante, tante tahu dari mana? Tante paham betul nak, dengan ciri khas orang Bali ketika bicara. Oh, begitu ya tante. Kenapa kamu mau menolong tante? Sebenarnya, aku tidak mau ikut campur mengenai urusan tante dengan pemuda itu. Akan tetapi, temanku memintaku untuk menolong tante. Kalau boleh tahu, teman kamu siapa nak? Dan di mana dia sekarang? Adam, yang berada di dalam mobil Lamborghini berwarna kuning. Dak-dikduk hatinya. Dia berharap Rina tak memberitahu Ibu Desi kalau di balik semua itu adalah rencananya, dan dia juga tak ingin Ibu Desi tahu kalau saat ini dia sedang berada di dalam mobil. Nak Rina, kalau diizinkan, tante ingin ketemu dengan teman kamu nak. Sekalian, tante ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Rina, yang tak mengetahui kalau wanita itu adalah mamanya Felanisa. Dia pun berjalan ke samping kanan mobil Adam. Dengan pelan, Rina membuka pintu mobil Adam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan
Di episode 17,